Oke, mulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini siapa yang giliran menyiapkan? Boleh? Kantin? Siap berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menyanyikan lagu. Tolong, Hari. Ya, terima kasih Hari.
berdiri. Silakan boleh duduk kembali. Hari ini beberapa mengabsen. Ada temennya yang tidak hadir tidak? Ini ada. Ibu absen satu-satu ya. Abdul, Abid, Ahlam, Hadir. Arda, Hadir. Ataya, Hadir. Cahya Ningtyas, Chandra, Hadir. Elia, Hadir. Urdun, Hadir. Fahreza, Hadir. Fano, Hadir. Felisa, Hadir. Gaida, Arizakwan, Elina, Juan, Karunia, Kelvin, Kadafi, Kansa, Kansa ada tidak? Bibi, Naila, Safika, Ardi, Nur Aziza, Kiandra, Raihan. Oh, Raihan kenapa ya? Sakit nggak? Oh, kenapa Raihannya? Oh iya, kecelakaan waktu itu ya. Oke, lanjut. Soleh, Salim, Tania. Oke, alhamdulillah. Berarti dari 30 anak yang tidak hadir hanya 1. Rehan ya. Oke, semoga Rehan diberikan kesembuhan. Dan dapat berkumpul kembali di kelas kita. Oke, hari ini gimana kabar kamu semuanya? Sehat? Coba sebelum ke belajar, Ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang pecahan? Ya, betul, betul sekali. Betul, betul. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran, ya. Nah, betul. Seperti kue ulang tahun. Kue ulang tahun yang utuh dalam bentuk lingkaran. Pernah kan kamu ketika ulang tahun atau orang tua atau adik kamu, saudara kamu yang berbentuk lingkaran kue ulang tahun yang tar, kamu
Pak Reza, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Nak? Memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Ya. Yang kedua, Memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian tersebut. oke. Ini tujuannya kita yang kita harapkan ya, memahami perkalian pecahan bilangan asli dan menghitung hasil perkaliannya. Kedua, memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian. Oke, kita lanjut ke materi. Hari ini yang kita akan belajar ini adalah operasi hitung bilangan pecahan, ya, perkalian dan pembagian. Pertama-tama, sebelum ini nih, Ibu mempunyai apakah ini gambar pecahan ya? Ini yang tadi yang disebutkan ibaratkan kue, ya. Kue yang kita potong menjadi empat bagian, berarti 4 per 4. Lanjut, yang ini berbentuk kue segi apa nih, Nak? Segi panjang yang dipotong 2, 1 per 2. Lanjut. Nah, yang akan kita pelajari yaitu perkalian pecahan. Nah, bentuk umum pecahan ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Oke, lanjut. Perkalian pecahan berarti ada pembilang dikalikan pembilang. Nih, pembilang di atas. Berarti contohnya 1 per 4 dikalikan 1 per 2. Pembilang dengan pembilang dikalikan 1 dikali 1. 1. Nah, penyebutnya dikalikan penyebut. 4 dikali 2. 8. Sudah paham? Sudah. Nah, perkalian pecahan. Ibu mempunyai 1 per 2 bagian jeruk. 1 per 2 bagian jeruk. Akan memberikan 1 per 4 bagian jeruk yang dimiliki ibu kepada adik. Ya, berapa bagian jeruk yang dimiliki adik? Nah, dalam 1 yang tadi bagian tadi, kita 1 nih. Ya, ibu kalau potong menjadi setengah bagian kan? Nah, dalam setengah bagian itu akan dibagikan 1 per 4 dari 1 per 2. Nah, 1 per 4 dari 1 per 2 sama seperti kamu tinggal kalikan, Nak. 1 dikali 1, 1. 4 kali 2, 8. Berarti 1 per 8 jeruk. Ya, sehingga untuk mendapatkan 1 per 4 dari 1 per 2 adalah mengalihkan pecahan tersebut. Seperti yang tadi ya, Nak. Oke, perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kalikan bilangan bulat dengan pembilang. Ya. A dikali B per C. C-nya tetap, ya. Contohnya 4 dikali 1 per 2 berarti 4 dikalikan 1. Ininya tetap. Ini apa yang di bawah namanya? Penyebutnya tetap 2. Tidak usah dikalikan lagi. Ya. Sudah 4 kali 1 4 per 2. 4 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 2. Nah, perkalian sesama pecahan biasa. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Berarti atas pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Contohnya 2 dikali 1. Ya. 2 kali 1 2. 3 kali 2 kan? Nah, bisa disederhanakan
biasa. Caranya ini ya, C dikali A. C dikalikan A ditambah B. Yang di bawah ke samping kamu kalikan, yang di atas kamu tambahkan. Ya, penyebutnya tetap. Nah, contohnya seperti ini. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/2/3 dikalikan 1/2 berarti 3 atau 1 kali 3 ya ditambahkan 2. Penyebutnya tetap. Ya. Lanjut. 1 kali 3 kan 3. 3 tambah 2 5. 5/3. Lalu kalikan dengan ini. Kan ini belum selesai. Ya. 1/2 tetap ditulis. Lanjut. Jadi tulis di bawah. 5 kali 1 5. 3 kali 2 6. Bisa disederhanakan? Menjadi ubah pecahan campuran menjadi 1/6. Lanjut ya. Sekarang kita ke pembagian pecahan. A/B dibagi C/D. Kalikan dengan kebalikan pecahan yang dibagi. Ya. A/B dikali. Nah, ketika ada pembagian, yang di sininya kamu ubah. Ya. Penyebutnya di atas, pembilangnya di bawah. Ya. Karena kalau pembagian memang harus dia yang di bawah menjadi atas, atas menjadi ke bawah. Ya. Kemudian kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke, contohnya 2/5 dibagi 3/4. Nah, yang dirubah ininya, ya kan? Dari 3/4 ubah menjadi 4/3. 2 dikali 4 8. 5 kali 3 15. Oke, lanjut. Pembagian bilangan bulat dengan pecahan biasa. A dibagi B per C. A dikali C dan B. Contohnya 5 dibagi 3/4. 5 dikali 4-nya ke atas. Ya. 3-nya ke bawah. Lanjut 5 kali 4 20. 3-nya tetap. 20 dibagi 3 bisa menjadi ubah pecahan campuran. Ya, jadinya 20 bagi 3 dapat 6. Ya, sisanya 6 bagi 3 kan 18. Sisanya di atas 2. Jadi hasilnya 6 2/3. Nah, pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Ya, A/D dibagi C sama dengan A/B dikali 1/C. Contohnya 2/3 dibagi 5. Kalau tadi bilang aslinya di depan, ya. Kalau ini di belakang. Ibu kasih contoh di belakang. Jadi 2/3. Nah, bilangan asli kamu ubah menjadi pecahan biasa. Seharusnya kan 5/1, ya kan? Dibalik jadi 1/5. Nah, pembagian pecahan campuran. Jika terdapat suatu pecahan campuran dalam suatu pembagian, maka ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Kamu ubah dulu nih menjadi pecahan biasa dulu, ya. Kemudian bagi pecahan tersebut dibagikan seperti biasa. Oke, lanjut. Ini soalnya 4/5 dibagi 2 2/3. 4/5 ini kan pecahan campuran nih. Kamu ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 3 kali 2 ya ditambah 2. Ini tetap ditulis 4/5. Jadi 3 kali 2 6 tambah 2
Apa? Belum dari itu belum. Hah? Kita lihat kembali potongan dari cerita berikut ini. Asyik ada pizza. Yuk belajar pecahan dari pizza ini. Iya, coba kadang enggak. Kita itu dipotong dengan bagian. Wah, ayo kita ambil. Iya, silakan ambil potongannya. Kalau ibu ambil 2 potong, artinya kamu ambil 2/4 bagian. Nah, kalau saya gimana, Pak? Kalau saya ambil 3 potong, Artinya kamu ambil 3/4 bagian atau setengahnya. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything in any. wah, oleh-oleh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ibu. Wah, Pak, pagi-pagi udah di kebun, Pak. Iya, bapak mau menyiapkan ember ini. Ada ember besar warna merah, ada ember kecil berwarna kuning. Kita menggunakannya untuk menyiram tanaman ini. Setiap satu kotak kebun luasnya 1 meter persegi. Satu buah ember besar yang berwarna merah bisa menyiram luas kebun sebesar 2 meter persegi. Nah, setiap satu kotak kebun yang luasnya 1 meter persegi terdapat 5 baris tanaman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu ember kecil berwarna kuning bisa menyiram 35 meter persegi kebun. Nah, pertanyaannya, 1, berapa luas kebun yang tersirat jika menggunakan 5 ember besar? 2, berapa luas kebun yang tersirat jika menggunakan 5 ember kecil? Yuk kita jawab. Wah, susah juga ya. Minta tolong Kak Febri jelasin, Oke, yuk kita bahas sama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? Nah, diketahui satu ember besar bisa menyiram 2 meter persegi kebun. Maka untuk mengetahui luas kebun yang tersiram 5 ember besar, kita kalikan luas kebun dengan jumlah ember. Karena ada 5 ember yang menyiram kebun dan luas masing-masing kebun adalah 2 meter persegi, artinya luas kebun yang tersiram adalah 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Jadi luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar adalah 10 meter persegi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember kecil? Diketahui satu ember kecil bisa menyiram 3/5 meter persegi. Maka berapakah luas kebun yang tersiram 5 ember kecil? Nah, kita gunakan cara yang sama seperti soal nomor 1 ya. Kita jumlahkan semuanya atau kita kalikan. Nah, bagaimanakah cara mengalikan pecahan dengan bilangan asli? 5 dikali 3/5. Perhatikan ya bagaimana cara mengalikan pecahan dengan bilangan asli. Jika A adalah bilangan asli dan B per C itu adalah pecahannya, maka kita menghitungnya adalah A dikali B per E sama dengan A dikali B per C. Nah, dengan cara perkalian seperti ini, yuk kita kembali ke soal yang tadi. Jadi, untuk menghitung luas kebun yang tersiram dengan 5 ember kecil, 5 dikali 3/5. Kita
Gunakan yang tadi ya. Jadi 5 dikali 3 per 5 sama dengan 15 per 5. Jawabannya 3 meter persegi. Kita coba contoh soal yang lain yuk. Yang pertama, Kang Sarman memiliki 15 pohon mangga. 2/3-nya adalah mangga mana lagi? Berapakah jumlah pohon mangga mana lagi yang Kang Sarman punya? Diketahui jumlah pohonnya ada 15. Jumlah pohon mangga mana laginya 2/3. Jadi kita kalikan dengan cara yang sama. 15 dikali 2/3 sama dengan 15 dikali 2/3. Hasilnya 30/3 sama dengan 10. Jadi Kang Sarman punya 10 pohon mangga mana lagi? Kita ke soal berikutnya. Umar membeli 75 kue pastel untuk acara ulang tahunnya. 2/15 bagiannya dikonsumsi teman-temannya selama acara. Maka berapakah jumlah pastel yang dikonsumsi dan berapakah kue pastel yang tersisa? Untuk menghitung kue pastel yang dikonsumsi, caranya adalah 2/15 dikali 75 sama dengan 2 dikali 75 per 15 sama dengan 150 per 15. Hasilnya adalah 10. Sementara sisanya tinggal kita kurangi ya. 75 pastel dikurangi 10 yang sudah dimakan, sisanya adalah 65 pastel. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 180 siswa SD Bahagia. 1/6 dari siswa tersebut mengikuti ekskul musik. Nah, 2/3 dari siswa yang mengikuti ekskul musik tersebut juga mengikuti ekskul melukis. Berapakah jumlah siswa yang ikut ekskul musik dan berapakah siswa yang ikut ekskul melukis? Yang pertama, siswa yang ikut ekskul musik itu 1/6 dikali 180 sama dengan 1 dikali 180 per 6. Jadi 180 per 6 sama dengan 30 siswa. Sementara yang mengikuti ekskul melukis itu adalah 2/3 dari yang mengikuti ekskul musik. Jadi 2/3 dikali 30, 2 dikali 30 dibagi 3. 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20 siswa. Soal berikutnya. Si Ibut memiliki 25 ekor ikan. 2/5 dari jumlah ikan tersebut ingin diberikan Ibut kepada teman-temannya. Berapakah sisa ikan si Ibut? Nah, diketahui jumlah ikan si Ibut ada 25 ekor. Maka 2/5 dari ikan Ibut adalah 2/5 dikali 25 ekor sama dengan 2 dikali 25 per 5. Jadi 2/5 dari ikan Ibut adalah 10 ekor. Nah, yang ditanyakan berapakah sisa ikan si Ibut? Jadi tinggal kita kurangi ya, 25 ekor dikurangi 10 ekor. Sisa ikan si Ibut adalah 15 ekor. Kita ke soal berikutnya. Jumlah anak yang bermain basket di lapangan ada 49 orang. 3/7 adalah anak perempuan. Maka berapakah jumlah anak laki-laki? Diketahui jumlah total anak ada 49 orang. Nah, jumlah anak perempuan adalah 3/7 dikali 49 sama dengan 147 dibagi 7 hasilnya 21. Sementara anak laki-laki sisanya. Berarti kita kurangi saja 49 dikurangi 21 hasilnya adalah 28. Jadi anak laki-laki ada 28 orang. Oke adik-adik, materi perkalian pecahan dengan bilangan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke. Ibu akan memberikan LKPD ya. LKPD-nya mengerjakannya satu kelompok. Silakan.
Lanjut, di sini juga. Dibagi dikali itu kan menjadikan pembagian dua bagian perkalian kan, yang di bawah ke atas 2 berarti 2/3, nah sama dengan baru kamu kalikan 8 kali 2 berapa?